Nyi Roro Kidul merupakan penguasa Laut Selatan. Dia digambarkan sebagai sosok wanita berparas cantik dan bergaun hijau di lautan selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Niki Sae. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya setiap hari buat semua teman-teman. Seperti biasa, biar kita kenal tambah deket, silahkan absen. Absen ya di kolom komentar. Namanya siapa, kotanya di mana. Dengan seperti itu kita jadi akrab, ya kan? Nah, channel Niki Sae ini kita akan mengulas kisah misteri, horor, dan sejarah yang ada di dunia ini. Sebelum ke ceritanya, mengingatkan kembali bagi yang belum, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Di kisah kali ini kita akan mengulas kisah misteri, kisah nyata Nyi Roro Kidul berangkat haji. Sudah siap? Sudah ready? Niki Sae oke. Dari berbagai sumber yang sudah saya rangkum tentu menghebohkan. Inilah kisah nyata Nyi Roro Kidul berangkat haji. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Nyi Roro Kidul berangkat haji. Seorang raja yang memiliki indera keenam melihat Nyi Roro Kidul melaksanakan ibadah haji di Baitullah Mekah. Bahkan konon katanya usai melaksanakan ibadah haji tersebut, namun Nyi Roro Kidul pun berubah dengan nama yang sangat islami. Sebagian orang mungkin mempercayai kisah tersebut, namun tak sedikit juga yang tidak percaya dan menganggap hanya cerita belaka. Dalam mitologi Jawa, Nyi Roro Kidul adalah sosok dunia lain, terkenal dan sangat berkaitan erat dengan ilmu spiritual. Dia juga diyakini sebagai masyarakat penguasa pantai selatan atau Ratu Pantai Selatan. Konon, Nyi Roro Kidul adalah seorang putri cantik dan kerajaan Pajajaran. Dia kemudian mengalami penyakit kulit yang menjijikkan akibat diguna-guna oleh seseorang dukun. Nah, karena keadaan itu dia kemudian melarikan diri ke Laut Selatan dan melompat ke laut yang berombak sangat ganas. Selanjutnya, para lelembut mengangkatnya menjadi Ratu Pantai Selatan yang kini populer disebut dengan sebutan Nyi Roro Kidul. Lantas timbul suatu pertanyaan, benarkah Nyi Roro Kidul beragama Islam dan berangkat haji? Nah, cerita ini boleh percaya atau tidak, penguasa pantai selatan itu ternyata sudah haji dan kini dipanggil dengan sebutan Haja Siti Syarifah. Mantan ketua pemuda Muhammadiyah bertemu dengan Raja Ternate Sultan Musyafara saat beribadah haji di Mekah. Pertemuan itu membawa kabar amat menarik. Sultan Musyafar diyakini memiliki indera keenam, mengaku melihat Nyi Roro Kidul ikut berhaji dengan menggunakan pakaian haji dan berjilbab. Nah, paginya Nyi Roro Kidul ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji bebarengan dengan para penguasa alam lain di luar manusia. Dia terlihat di antara kerumunan manusia di padang Arafah. Nah, bahkan menurut Profesor Bambang Pranowo, guru besar sosiologi dan antropologi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2005, ketika ada Haji Akbar, Nyi Roro Kidul pun ikut berhaji. Namun kala itu Sultan Musyafar belum bisa diwawancarai mengenai kisahnya bertemu dengan seorang Nyi Roro Kidul karena beliau sedang sakit. Berita mengenai Nyi Roro Kidul sudah bergelar haji ini
ternyata sudah lama tersebar di kalangan spiritual Jawa. Dampak positif kabar Nyi Roro Kidul masuk Islam dan telah pergi haji itu rupanya diyakini oleh orang-orang Jawa di sekitar Gunung Lawu, tempat yang dikenal sebagai para dukun-dukun sakti. Mereka mempercayai jika ingin menghadap sang ratu harus menggunakan pakaian muslim. Mereka merasa malu menggunakan pakaian yang dianggap belum mencerminkan busana muslim. Bahkan orang-orang di sekitar Gunung Lawu mulai belajar agama Islam. Jika dulunya mereka hanya pakai kemben atau kebaya, kini mereka memakai pakaian muslim lengkap dengan berjilbab. Bahkan sang ratu pun dalam perwujudannya sudah tidak lagi memakai kemben seperti dalam lukisan. Diyakini menutup auratnya termasuk memakai jilbab setelah berangkat haji. Nah, Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan sangat populer di kalangan masyarakat Pulau Jawa. Nyi Roro Kidul merupakan sosok roh atau dewi dan dikenal sebagai Ratu Laut Selatan atau Samudra Hindia. Nyi Roro Kidul merupakan putri kerajaan Sunda yang diusir ayahnya karena ulah dari ibu tiri. Kedudukan Nyi Roro Kidul sebagai Ratu Lelembut Tanah Jawa menjadi motif populer dalam cerita rakyat dan mitologi. Selain itu juga dihubungkan dengan kecantikan putri-putri Sunda. Masyarakat Sunda mengenal legenda mengenai penguasa spiritual Laut Selatan Jawa Barat yang berwujud perempuan cantik yang disebut dengan Nyi Roro Kidul. Legenda yang berasal dari kerajaan Sunda Pajajaran, berumur lebih tua daripada legenda kerajaan Mataram Islam dari abad ke-16. Nah, penelitian antropologi dan kultur masyarakat Jawa dan Sunda mengarahkan legenda Ratu Laut Selatan Jawa kemungkinan berasal dari kepercayaan animistik prasejarah yang jauh lebih tua lagi Dewi Prahindu Buddha dan Samudra Selatan, ombak Samudra Hindia yang ganas di pantai selatan Jawa. Badai serta terkadang tsunami-nya kemungkinan telah membangkitkan rasa hormat serta takut terhadap kekuatan alam yang kemudian dianggap sebagai alam spiritual para dewata serta lembut yang menghuni lautan selatan yang dipimpin oleh ratu. Mereka sosok dewi yang kemudian diidentifikasikan sebagai Ratu Kidul. Selain ombak besar dan sejumlah misteri yang belum terungkap, pantai selatan memiliki sisi mistis yang sangat kuat. Karenanya hingga sekarang di zaman modern ini masyarakat masih kerap mempertanyakan asal muasal legenda Nyi Roro Kidul tersebut. Masih dijumpai hingga kini masyarakat melakukan ritual di pantai selatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mitos adalah cerita suatu bangsa tentang dewa dan pahlawan zaman dulu, mengandung penafsiran, mengandung arti mendalam yang diungkapkan dengan cara goib. Nah, sebuah artikel Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menyebutkan tentang asal-usul semesta alam manusia dan bangsa tersebut. Masyarakat sebetulnya mempunyai pengetahuan berbasis kearifan lokal dalam bentuk mitos dan dongeng untuk menyikapi terjadinya bencana. Mitos dan dongeng sebetulnya bentuk ingin tahuan masyarakat pada masa lalu terhadap peristiwa alam.
penemuan fakta sains memang dapat berkembang dari mitos ke mitos. Nyi Roro Kidul Laut Selatan selalu dihubungkan dengan keberadaan Nyi Roro Kidul. Mitos ini melegenda dalam kehidupan masyarakat yang mempercayai bahwa Nyi Roro Kidul merupakan penguasa Laut Selatan. Dia digambarkan sebagai sosok wanita berparas cantik dan bergaun hijau di lautan selatan. Dia memiliki tahta pada kerajaan besar yang terdiri atas para lelembut atau makhluk halus. Berbagai ritual kerap dilakukan warga di sekitar di pantai selatan. Sebuah ungkapan terima kasih kepada Nyi Roro Kidul. Cukup sekian, terima kasih.